Adam sampai hari kiamat. Ada yang menghitung itu 8.000, 4.000 khusus Bani Israel, 4.000 selain Bani Israel. Banyak beberapa riwayat ini. Qad qasasnahum, teman-teman wis nyeritakno ingsun Allah ing Rasul alaika ing atase sira. Ada yang diceritakan misalnya dalam surat Al-An'am nanti. Surat Al-An'am ini ayat beberapa ayat itu dan 82 sampai 86. Ini Allah nyebut 18 rasul. Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus dan Nabi Lut. 18. Yang belum disebut ada di ayat lain. Total itu yang 25 itu yang wajib kita ketahui itu karena disebut oleh Al-Quran. Yang tidak disebut oleh Al-Quran tidak wajib kita ketahui. Min qablu saking sadurunge Kanjeng Nabi wa rusulan lan pira-pira rasul lam naksusum kang durung nyritakno kita ing rasul alaika ing atase sira. Ada sebagian yang tidak ditulis, tidak ceritakan. Misalnya Nabi Shish bin Adam, Nabi Yusha bin Nun. Ada nabi yang diperselisihkan kenabiannya. Luqman Al-Hakim, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau hanya seorang soleh, solihin, minas solihin. Nabi Khadir atau Nabi Khidir itu juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan beliau nabi, tapi enggak disebut namanya. Dalam surah Al-Kahfi pun hanya rajulun, tidak disebut namanya. Dzulqarnain itu pun diperselisihkan. Kalau Dzulkifli itu nabi disepakati ulama, Dzulkifli. Tapi kalau Dzulqarnain ini diperselisihkan, apakah seorang rajulun soleh atau seorang nabi. Tidak dijelaskan oleh Al-Quran, lam naksusum alaik, hanya diceritakan tapi tidak ada bahasa wahyu. Kalau misalnya ada bahasa wa auhayna misalnya itu, nah itu berarti nabi karena dapat wahyu. Ada juga nabiyah diperselisihkan. Misalnya Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, itu ada ulama yang berpendapat beliau seorang nabi perempuan. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama, beliau adalah bukan nabi karena syarat nabi itu laki-laki. Ada juga yang disebut dalam Al-Quran tidak secara sharih jelas apakah beliau nabi atau tidak. Itu ada yang namanya Tubba dalam surat Ad-Dukhan. Ahum khairun am qaumu tubba'in. Qaumu Tubba. Juga dalam surat Ad-Dukhan 37 ini disebut qaumu Tubba'in. Nah, ini Tubba ini apakah nabi atau bukan? Wallahu a'lam. Tapi tidak diceritakan secara khusus. Juga dalam surat Qaf, wa ashabul aikati wa qaumu tubba'in kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Nah, ini juga tidak disebut secara khusus apakah Tubba ini seorang nabi atau bukan. Ada juga yang disepakati nabi tapi tidak disebut Al-Quran, tidak diceritakan. Ada orang namanya Hezqil, ada orang namanya Samuel, Sam'un. Itu banyak ulama menyebut beliau ini nabiyun minal anbiya, tapi tidak diceritakan dalam Al-Quran. Termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya ada 11.
Yang satu ibu namanya Bunyamin, yang 10 beda ibu. Nah, itu ada riwayat yang mengatakan semuanya nabi. Walaupun sebelum jadi nabi pernah melakukan kesalahan, yaitu memasukkan Nabi Yusuf ke sumur itu. Tapi ada riwayat yang mengatakan setelah bertaubat itu diangkat jadi nabi. Tapi ini hanya pendapat, wallahu alam. Termasuk yang warusulan lam naqsushum alaih. Ruwiyat dan riwayataken apa annahu saat Allah taala iku ba'atsa wis ngutus Allah sama niata ala fi nabiyin ing 8000 nabi. Arba'atu alafun ta kang 4000 pira-pira nabi iku min Bani Israil saking Bani Israil. Wa arba'atu alafin lan papat pira-pira ewu iku min sairin nasi saking sekalene menungso. Kala ngendika hu ing riwayat sapa Asy-Syaikh Imam fi surati Ghafir ing dalam surat Ghafir. Nah, menurut guru kami itu wakilah, tapi setiap kaum kabilah itu pasti diutus nabi. Tidak hanya Bani Israil, cuma tidak disebut dalam Al-Qur'an. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami itu tidak mengutus, tidak akan menyiksa satu kaum sebelum kami mengutus rasul atau nabi. Lah orang Jawa kok enggak kebagian nabi? Wakila itu dulu ada orang namanya Aji Saka. Itu wakila nabinya orang Jawa. Tapi ini juga tidak ada dalil secara khusus. Hanya pernah guru kami mengatakan wakila itu nabinya orang Jawa namanya Aji Saka. Karena nabi itu biasanya punya peninggalan luar biasa. Itu Aji Saka itu peninggalannya adalah salah satunya itu penanggalan Jawa. Itu peninggalannya Aji Saka. Biasanya seorang nabi itu punya musuh yang kuat, raja misalnya Musa lawannya Fir'aun, Ibrahim lawannya Namrud. Nah, dulu Aji Saka itu punya musuh kuat, raja namanya Dewata Cengkar. Wakilah begitu wakil. Wallahu a'lam. Wa kalamalan nggunemi sapa Allah Musa ing Nabi Musa bila wasitotin kelan tanpa lantaran. Jadi ayat sebelum ini menceritakan disebut beberapa nabi secara khusus wahyu. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba. Ini di ayat sebelumnya. Terus di penutup ayat wa ataina Dawuda zabura. Ayat setelahnya yang belum disebut wa kallamahu Musa taklima, kelawan gunemi temenan. Takliman kelawan gunemi temenan. Makanya Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah. Nabi yang punya julukan Kalimullah, nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah. Tangan Nabi Musa ini pernah diajak bicara sama Allah setelah dari Gunung Tursina pulang ke kaumnya itu. Nabi Musa itu sempat tidak mau mendengar suara manusia karena merusak kenikmatannya bicara dengan Allah, menutup diri, pernah itu diceritakan begitu. Juga dalam riwayat lain, saking Nabi Musa itu merasa nikmatnya luar biasa diajak bicara oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Ini yang bicara ulama ahli tasawuf. Itu kan Nabi diberikan kewajiban sholat 50 kali dalam sehari semalam. Akhirnya yang minta dikeringankan itu kan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu bolak-balik, Nabi itu menghadap Allah, kembali ke Nabi Musa menghadap Allah,
kembalikan Nabi Salim 50, keringanan 45, 40, terus keringanan sampai 5 pun Nabi Musa masih mengatakan, saya khawatir umatmu nggak akan istiqomah. 5 itu banyak yang akan meninggalkan. Minta lagi keringanan sama Allah, katanya Nabi Musa. Terus Nabi Muhammad SAW itu kan malu, saya sudah malu, sudah minta keringanan dari 50 kok, sudah dikasih 5 kok masih minta keringanan. Nah itu ada riwayat mengatakan kenapa Nabi Musa itu meminta berkali-kali supaya meminta keringanan, karena Nabi Musa itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika Nabi diajak bicara oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Nah, itu kan masih ada asar kalimullah, ada setelah diajak bicara oleh Allah di berhadapan dengan Allah, Nabi Muhammad ini imbasnya ke Nabi Musa. Nabi Musa ikut merasakan kenikmatannya karena wasitoh lantarannya Nabi itu setelah diajak bicara sama Allah. Ada ulama tafsir mengatakan itu. Nah ini keutamaannya Nabi Muhammad SAW diajak bicaranya oleh Allah itu di Sidratul Muntaha. Tapi kalau Nabi Musa ini diajak bicaranya di bumi, jadi lebih utama Nabi. Terus bagaimana cara Allah bicara dengan makhluknya? Allah la yus'alu bi kaifa au kaifiyah. Allah itu tidak boleh ditanya caranya bagaimana. Tidak boleh Allah ditanyakan kaifa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin sesuatu itu cukup kun, selesai, tidak perlu ditanyakan caranya. Allah itu enggak perlu butuh bahan. Kalau manusia membuat apapun butuh bahan, butuh contoh, butuh model. Tapi kalau Allah enggak butuh, ini enggak bisa dijelaskan caranya, enggak bisa. Tidak ada yang bisa menghitung kalimatnya Allah, itu enggak bisa. Dalam surah Al-Kahfi itu difirmankan lau kanal bahru midadal li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, andaikan lautan ini jadi tintanya kalimat Allah, jadi tintanya buat menulis kalimatnya Allah, ilmunya Allah, maka lautan itu akan habis, saking banyaknya gak akan mampu menulis kalimatnya Allah. Bahkan andaikan kau datangkan lagi lautan di dunia seisinya ini, datangkan 2 kali lipatnya, gak akan bisa menjadi tinta kalimatnya Allah. Dalam riwayat lain itu bukan dengan lautan, Allah itu menggambarkannya dalam surah Luqman itu dengan tidak hanya dengan lautan tapi dengan pohon-pohon. Pohon-pohon ini dijadikan sebagai pena, kolamnya, penanya. Terus lautan menjadi tintanya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurin. Tintanya itu 7 kali lipat lautan. Ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ada yang mengatakan 7 bahtera, 7 lautan itu lautan yang besar yang ada di dunia ini. Ada yang mengatakan ada lautan Atlantik, lautan Pasifik, lautan Hindia ya, Samudra Hindia. Itu yang besar itu ada 7. Wakilah seperti itu. Ada yang mengatakan 7 kali lipat lautan ini. Sebagaimana langit ada 7, bumi pun lapis 7, langit bahtera pun ada 7. Nah, ini tidak akan mampu untuk menuliskan kebesaran kalimat-kalimat Allah.
rusulam mubasyirina mungdirin wa